Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Berbicara tentang Satrio Piningit sama halnya dengan berbicara tentang alam semesta dan semua ada pada dirinya. Semua benda-benda pusaka yang ada di bumi yaitu keris, pedang bintang 7, tongkat Nabi Nuh ada di dalam tubuhnya. Semua ilmu Allah itu telah diturunkan kepada umatnya, yaitu ilmu para wali, ilmu langit dan bumi. Semua itu ada pada dirinya. Semua harta perbendaharaan yang ada di bumi semua diamanahkan kepadanya. Semua rahasia langit dan bumi ada padanya. Para wali Allah, nabi, dewa-dewi mengikutinya. Siapapun yang melihatnya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dia akan dilihatnya sebagai orang suci. Karena itulah kelebihan yang diberikan olehnya. Itulah kelebihan yang diberikan olehnya, yaitu Tuhan semesta alam, pemberian yang tak pernah diturunkan ke umatnya atau utusan yang terdahulu. Satu lagi keistimewaannya, Satrio Piningit dapat berbicara dengan binatang atau hewan, karena ilmu Nabi Sulaiman pun turun kepadanya. Jika kita tahu di mana diri kita berada dan apa wujudmu sebelum dilahirkan, sebelum Abi dan Umi bertemu, sebelum ayah dan ibumu menikah, di manakah diri kita berada? Apa wujud kita sebelum lahir di dunia dan seperti apa wujud kita sebelum kita lahir? Sifat Satria Piningit adalah seseorang yang bermakrifatullah di jalan Allah yang bertauhid. Maka baju kebesarannya adalah goib, yaitu berpakaian kain suci dan berjubah putih, yang terlihat di luar kulitnya ia sebagai seorang Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ksatria terakhir. Namun di balik tubuhnya berjubahkan putih serta bersurban, maka yang tampak dari luar Satrio Piningit layaknya seperti Nabi Yusuf. Yang tampak dari dalam layaknya Nabi Isa, yang tampak menyinari hingga menerangi layaknya Nabi Muhammad sehingga ketiganya menyeliputinya. Maka bersatulah wahai para pemegang aset gudang di timur sampai di barat. Apapun dan siapapun namanya, yaitu dari para kalangan eyang-eyang, aki-aki, nini-nini, romo-romo, abah-abah, emak-emak, bunda-bunda dan lain-lain, sampai kapan kalian bertahan dengan benderanya masing-masing? Nusantara dari timur sampai barat sudah memanggil dan menunggu untuk bersatu, satu pikiran, satu hati, satu jiwa dan satu tujuan. Apakah harus menunggu letusan Gunung Merapi yang baunya menyengat ke arah barat? Atau menunggu meletusnya Gunung Gede serta 7 gunung lainnya? Apakah harus menunggu naiknya lautan yang akan menenggelamkan sebagian pulau Jawa? Apakah harus menunggu terjadinya goro-goro dan apakah harus menunggu perang antara anak bangsa?
Apakah harus menunggu bencana kelaparan semakin menjadi-jadi, dan banyaknya orang-orang yang terlantar dan tidak lagi memiliki harapan hidup? Renungkanlah wahai para hamba yang dititipi aset amanah, baik di darat maupun di laut. Saksikanlah bahwa sesungguhnya Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, Ibu Hawa, Ibu Sejagat saat ini sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Siapakah yang dapat membantunya agar air mata kesedihan yang berubah menjadi air mata kebahagiaan? Tunjukkanlah jati diri sejati sebagai pemangku amanah yang sebenarnya. Janganlah terus berebut mengklaim sebagai penuntas tunggal yaitu dana raksa, presiden dunia, pemegang amanah tunggal dan lain-lainnya. Marilah bersatu, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, menuju Nusa Jaya, Toto Tentrem Kertaraharja. Sebagai ksatria suci yang akan memimpin umat manusia, patuh dan taat atas petunjuk dalam memimpin dan menentukan sikap, beliau memegang teguh pelajaran selama masa ujiannya. Satrio Piningit merupakan sosok manusia yang sesungguhnya menjaga hukum kehidupan dan sebagai manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.